Ya, kembali di Talk Tonya pemirsa, kita sudah masuk di segmen terakhir pada malam hari ini. Saya langsung ke Pak Nizar saja. Apa sih sebenarnya yang menjadi bahan evaluasi Ya. begitu? Mungkin dari Komisi 5 sudah melihatnya terkait dengan kemacetan ini. Apakah memang ada kesalahan yang dilakukan pada saat 3 in 1 begitu? Jadi begini, Komisi 5 ini tidak hanya mengkritik pemerintah DKI, bagaimanapun juga kita cinta pada DKI, karena DKI ibu kota kita itu sebagai jendela negara Indonesia. Tahun 2015 dan 2016 kita sudah memutuskan akan memberikan bus ya, itu sebanyak 1.560. Bis, itu Untuk? 3 triliun untuk DKI, untuk itu makanya yang dibilang oleh Prof tadi, bagaimana kita menggeser masyarakat yang senang ikut mobil pribadi agar berganti kepada transportasi umum. Akhirnya kita kasih Dirjen Perhubungan Darat untuk memberikan kepada pemerintah DKI. Tapi sampai saat ini kita juga belum pemerintah belum memberikan laporan ke kita apa hasil dari uang 3 triliun yang kita kasih itu. Kita mau bangun, mereka sudah dapat CSR ya, semua gampang, dan dengan gampangnya membangun infrastruktur. Oke, kita kasih fasilitas. Kita ingin tahu apakah LRT-nya itu sampai kapan, MRT-nya kapan. 2018 Asian Games belum, Mbak. Jadi belum ada laporan belum sama ada sekali laporan terkait sama dengan sekali penggunaan dana sampai tersebut. hari ini kita. Tidak akan dikejar begitu terkait dengan laporan Kita akan kejar sudah sampai mana, sejauh mana, terus prosesnya yang dimanfaatkan ke masyarakat apa, kemudian dampaknya apa, semakin macet apa tidak dengan tambahan 1.560 bus yang kita bantu dari pemerintah pusat. Oke, bis itu nantinya akan diperuntukkan di tahun berapa, Pak? Di Mestinya tahun 2016. Seharusnya saat ini sudah bisa. Yang 2015 kita kasih 1.000, sekarang 560. Tidakkah menambah kemacetan dengan adanya bis itu? Pasti dengan adanya 1.560 bus, jalannya tetap, pembangunannya nggak ada, pasti akan mendapatkan kemacetan. Cuman asumsi dasarnya kan begini, kalau naik bus misalkan bus yang itu kan 60 orang misalkan, atau 2 itu 120, itu kan kalau orang ikut mobil 60 mobil, minimum itu bisa ngurangi. Nah, tinggal sekarang kita mempush kepada masyarakat bagaimana masyarakat ini agar bisa pindah dari yang mobil pribadi kepada transportasi umum. Tapi memang kendalanya sama, Mbak Rizka, mereka ingin kenyamanan, keamanan itu saja. Mereka masih belum terjamin itu. Kemudian tidak terintegrasi, tidak nyambung gitu loh. Harus pindah-pindah. Ya, itulah yang semestinya pemerintah pusat DKI itu harus juga segera 1, 2, 3 tahun ke depan harus mendapatkan solusi. 2018 Asian Games, bagaimana rumah kaca kita ini? Sudah pernahkah mengundang begitu dari pihak Pemprov untuk membicarakan terkait dengan kemacetan ini sendiri yang ada di Jakarta khususnya? Kita sudah pernah mengundang, kita suruh bikin mereka kajian yang bagus. Apa yang sudah disampaikan oleh pihak Pemprov, Pak? Ya, mereka kan sudah menyampaikan ke kita, lagi-lagi tingkat pertumbuhan kendaraan dengan infrastruktur nggak seimbang. Memang ya itu kita akui, 11/1% kita akui, tapi kan harus ada solusi yang lain. DKI ini kan sebagai barometer, mereka bisa bikin semua kan online semua nih. Pak Gubernur ini luar biasa, bikin online semua. Kenapa sekarang ini misalkan mobil plat nomor itu bikinin online semua. Dari sekarang ini masukin database lah, 6 bulan lah. Kalau nggak cukup 6 bulan, 1 tahun lah. Kalau database-nya udah masuk semua, baru bikin ERP atau road task yang saya bilang tadi. Kenapa yang ini kok nggak bisa dilakukan? Cuman yang lain kan Jakarta One lah, ini KIP lah, KIS lah, bisa semua. Tapi kalau ini kenapa nggak berani? Anda yakin ada sekali apa begitu dengan ERP ini bisa mengatasi Saya nggak yakin kemacetan? kalau database-nya sampai hari ini belum terkumpul. Ada satu negara yang sudah menerapkan ERP sebenarnya, tapi kemacetan itu masih ada loh. Oh ya, ya bagaimanapun juga ya saya katakan tadi, karena tidak bisa kita menghambat pertumbuhan pembelian kendaraan. Kalau kita menghambat pertumbuhan pembelian kendaraan, kita akan ditentang oleh Menteri Perdagangan, Pak Profesor. Iya, ini PNBP kita, ini pendapatan negara salah satunya ini. Kolap lagi negara kita. Oke, Pak Lesmono, apakah memang pemerintah kita kurang tegas nih terhadap para pengguna jalan, atau mungkin polisinya kurang tegas nih terhadap pengguna jalan? Saya kira kalau kepemilikan kendaraan itu tidak perlu dilarang, cuman tadi sebenarnya peruntukan penggunaan kendaraannya. Makanya tadi IRP tadi untuk membatasi penggunaan kendaraan. Kepemilikan kendaraan tadi boleh saja sebanyak mungkin, cuman masalahnya tadi saya sih cenderung barangkali apakah tidak mungkin bahwa didorong pasar ekspornya lebih banyak begitu ya, supaya tetap industri dalam negeri baik, cuman untuk orientasi ekspor. Kemudian tadi yang disampaikan mengenai bis tadi, yang sangat disayangkan adalah ya Pak Gubernur kita ini kan senang dengan yang instan, kemudian anti-anti dengan studi-studi yang lebih lanjut lagi. Tapi untuk diketahui bahwa
transportasi itu ada teorinya juga dan perlu ada teorinya juga untuk membangun trayek gitu ya. Asal tujuan perjalanan itu harus dilayani sesuai dengan demand masyarakat. Baru kita sediakan supaya sesuai lah yang jangan sampai nanti bikin LRT ke Kelapa Gading after Asian Games nanti nggak ada yang naik lagi gimana. Jadi kayak begitu tuh harus dicegah, nggak boleh yang sembarangan seperti Artinya itu. harus ada kajian-kajian lain begitu ya, tidak bisa secepat kilat begitu kalau Anda melihatnya. Tapi sebenarnya dengan usulan terkait dengan pembatasan plat nomor segala macamnya itu juga dirasa tidak efektif gitu ya? Nanti mau pakai ganjil genap, Pak Polisi sibuk lagi ngawasin nomor ganjil genap. Oke, katanya yang ganjil warna merah, yang genap warna hijau. Polisi juga harus ngeliatin kan, stikernya mau segede jendela kan nggak mungkin juga. Itu pun juga tugas polisi tadi sudah dikatakan Pak Budianto bukan hanya mengamati kendaraan, tapi yang lain-lain masih banyak. Jadi memang harus electronically. Jadi ERP nanti sekaligus juga nanti akan untuk penegakan hukum secara elektronik. Gitu. Jadi ERP juga memang benar ya bisa menjadi salah satu solusi ya, Pak Nizar juga ya. Langsung elektronik kan, langsung ke alamat itu. Jadi Pak Polisi ini nggak ngawasi mana stiker yang ganjil, mana stiker yang nggak. Kasihan Mbak. Tapi kalau dari kepolisian sendiri, evaluasi terkait dengan keberadaan 3-in-1 itu sendiri seperti apa sih Pak? Ya tadi itu kan pada saat mungkin ada 3-in-1, memang bahwa ada suatu peningkatan volume pada ruas-ruas pengadilan tertentu gitu. Kemudian mungkin ada juga ruas-ruas pengadilan tertentu yang mungkin berkurang volumenya gitu. Ya seperti tadi, karena mungkin kita sudah over capacity gitu ya. Jadi kita menyelesaikan suatu masalah karena seperti memencet itu. Balon menyelesaikan suatu permasalahan sini timbul permasalahan yang lain. Memang harus dikaji secara komprehensif lah. Selain dari masalah penegakan hukum sebenarnya yang bisa dijadikan solusi, apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian begitu ya untuk membantu masyarakat ini tidak terlalu stres begitu berada di jalanan? Ya tugas polisi kan gitu. Pertama adalah penegakan hukum, kemudian penjagaan, pengaturan, registrasi dan identifikasi. Ruang lingkup tugas polisi kan memang demikian. Tapi tadi kita juga ada tugas-tugas yang bersifat tadi sosialisasi gitu ya, kampanye keselamatan, termasuk juga melaksanakan kegiatan safety riding, safety driving, semua ada dalam rangka untuk keselamatan nanti. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan suatu kegiatan namanya lalu lintas dan angkutan jalan akan berisiko kepada mungkin hal-hal di luar perhitungan kita. Kita di masalah kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Data kecelakaan lalu lintas coba 1 tahun itu bisa 5.000 lebih, 5.000 sampai 6.000 dari seluruh dari aspek kuantitatif tadi. Memang roda 2 penyumbang paling besar tadi. Hampir 70%. Okay. Apakah itu pelanggaran maupun yang terlibat kecelakaan lalu lintas, hampir 70% yang terlibat dengan roda 2. Oke, Pak Nizar bisa nggak sih pemerintah kita lebih tegas begitu ya terhadap para pengguna jalan, mungkin terhadap aturan sebenarnya. Kalau memang roda 2 tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan saja begitu tanpa harus ada proses negosiasi setelahnya. Kita masih ingat loh proses negosiasi pada saat transportasi online itu yang ramai bergulir gitu. Makanya saya bilang jangan pemerintah ini melanggar terhadap peraturan yang kita sepakati bersama. Apa peraturan yang disepakati? Saya bilang transportasi online. Transportasi online itu kalau kita tidak desak, harus berizin, harus sesuai dengan transportasi reguler, ini akan menjadi sebuah konflik. Termasuk juga sepeda motor. Sepeda motor itu dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 bukanlah kendaraan umum, dia kendaraan pribadi, nggak ada. Ya, artinya tidak boleh tapi kita sama tahu ya, karena pemerintah bilang ini masih dibutuhkan masyarakat, ini memang caranya untuk menghindari kemacetan. Oke, nggak masalah. Tapi jangan bikin peraturan yang kita sama-sama tidak taat. Kalau pemerintah kita orang yang ngerti hukum saja melanggar hukum, apalagi masyarakat, ya kan? Ini masih untung ada. Makanya saya bilang tadi di balik semua penindakan hukum itu income-nya pemerintah juga. Jutaan penindakan hukum yang dilakukan oleh bapak-bapak polisi itu menghasilkan PNBP. Bayangin kalau 80.000 kali sekian juta, itu berapa PNBP-nya? Masuk kepada pemerintah. Nah, oleh karena ini simbiosis mutualisme, tidak ada salah satu cara kita pemerintah tegas, aparat hukum kita mengikuti terhadap peraturan yang bersama. Adakah rencana mungkin mengundang dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk kembali membicarakan atau membahas terkait dengan kita harap nanti ke Dirjen jangka pendek, solusi jangka pendek begitu. Kepada Dirjen Perhubungan Darat karena sebentar lagi ada RDP tentang proses bus itu, kita juga akan tanyakan solusi terhadap Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI. Biar ini simultan. Karena ini harus ada solusi lah ya. Jangka 1-2 bulan harus ada solusi. Kalau kita biarkan kasihan rakyatnya. Rugi energi, rugi uang.
Terakhir Pak Laksmono, sebelum saya tutup program ini, mungkin ada yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa di rumah begitu ya, selain kita memberikan usulan kepada pemerintah, mungkin apa yang bisa kita lakukan begitu ya sebagai masyarakat untuk kita juga tidak terlalu stres berada di jalan dengan kemacetan ini? Ya, walaupun ini mungkin juga menonjok saya sendiri gitu ya. Sebaiknya sih memang kalau Anda tidak memerlukan menggunakan angkutan pribadi, gunakanlah angkutan umum. Ya, sehingga mengurangi beban kemacetan di jalan. Karena memang kota kita ini sudah tidak mampu lagi mendukung seluruh pergerakan, khususnya kendaraan pribadi bermotor. Ya, teman-teman yang bergerak di bidang bike to work dan sebagainya itu sudah sering mengkampanyekan menggunakan sepeda dan juga berjalan kaki sepanjang yang memang bisa dilakukan. Mungkin juga kalau masih bisa memilih hunian dibandingkan tempat kerja, carilah yang terdekat sehingga perjalanan menjadi lebih sederhana, lebih pendek, tidak perlu berjam-jam untuk mencapai tempat kerja. Kira-kira demikian. Oke, susah juga loh mencari hunian yang dekat Betul. dengan tempat kerja, apalagi wilayah Jakarta, Iya. begitu ya. Baik, tapi tetap kita nantikan apa sebenarnya solusi yang akan ditawarkan begitu ya, atau diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat kemacetan ini juga seperti yang berulang-ulang kali kami selalu sampaikan, sudah semakin parah begitu ya, terlepas dari ketidakberadaan 3-in-1 yang memang sudah dihapuskan. Walaupun wacana sebenarnya atau mungkin akan diberlakukan 3-in-1 pada sore hari saja, begitu ya. Tapi belum juga menjadi solusi untuk memecah kemacetan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Semoga nanti kembali dari sini tidak lagi menemui kemacetan di jalan, begitu ya. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Rizka Indah pamit. Selamat malam.